warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiayu Harmayanti, perwakilan dari kelompok 9. Nah, adapun materi kelompok kami yaitu tentang model analisa ISLM dalam perekonomian Islam. Nah, saya akan membahas model ISLM. Model ISLM adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara pandangan terhadap teori ini. Model ISLM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap, apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. IS menyatakan investasi dan tabungan, sedangkan kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang, karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang. Tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model ISLM. Nah, kemudian pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real, sedangkan kurva IS adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga I atau R dengan pendapatan nasional yang biasa disebut dengan Y, yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang dengan berpatokan pada pendapatan nasional, pendekatan pengeluaran, dan yang membedakan adalah pada investasi. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS. Yang pertama, bilangan pengganda. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Yang ketiga, kepekaan investasi terhadap perubahan dalam tingkat bunga. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Dan kemudian menentukan keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar barang menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Sisi penawaran menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sisi permintaan menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, antara lain sektor rumah tangga, sektor sewa, sektor swasta, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Di dalam keseimbangan pasar barang, variabel-variabel yang digunakan terbagi menjadi dua jenis variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen merupakan variabel yang besarnya dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya C, S, I, dan TX. Sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya G, TR, TX. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seniat dari kelompok 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar uang dan kurva LM, serta keseimbangan pasar barang dan pasar uang atau ISLM. Langsung saja bagian C, yaitu pasar uang dan kurva LM. Yang pertama, pengertian pasar uang dan kurva LM. Pasar uang adalah pasar di mana uang atau dana jangka pendek dipinjam atau dipinjamkan atau diperdagangkan, atau tempat di mana akan terjadi interaksi antara permintaan uang dan penawaran uang, sehingga pada akhirnya menentukan tingkat bunga. Sedangkan kurva LM adalah suatu kurva yang menggambarkan titik kombinasi antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan, di mana permintaan uang akan sama dengan penawaran uang. Atau dengan kata lain, kurva LM adalah suatu kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM.
Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah uang beredar. Yang kedua, permintaan uang. Yang ketiga, elastisitas permintaan uang untuk spekulasi terhadap tingkat bunga. Dan yang keempat, elastisitas permintaan uang untuk transaksi terhadap tingkat pendapatan. D. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang atau ISLM. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang atau ISLM. Pada keseimbangan IS, hubungan tingkat bunga dengan pendapatan nasional, keseimbangan mempunyai slope negatif, sedangkan keseimbangan LM mempunyai slope positif. Maka keseimbangan IS-LM merupakan perpotongan keseimbangan IS dan keseimbangan LM dalam keseimbangan yang sama antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional keseimbangan. Baik itu